Sebelum menjadi logo, Persib lebih dulu menjadi identitas 7. Kalau bicara tentang klub sepak bola, banyak orang langsung mengingat pemain. Ada yang mengingat stadion. Ada yang mengingat trofi. Tetapi ada satu hal yang sering terlihat sederhana, padahal menyimpan sejarah panjang. Logo. Karena logo bukan sekadar gambar. Ia adalah identitas. Dan bagi Persib Bandung, lambang yang hari ini dikenal jutaan orang bukan muncul begitu saja. Ada sejarah. Ada filosofi. Ada hubungan dengan kota yang diwakilinya. Karena sejak awal, Persib tidak ingin menjadi klub yang berdiri sendiri. Mereka ingin menjadi bagian dari Bandung. Dan keinginan itu akhirnya terlihat lewat satu simbol. Logo. Banyak orang melihat logo Persib hanya sebagai lambang di jersey. Tetapi sebenarnya, di dalamnya ada cerita yang jauh lebih panjang. Cerita tentang kota. Cerita tentang sejarah. Dan cerita tentang identitas. Kenapa logo Persib mirip dengan lambang kota Bandung 5? Kalau diperhatikan baik-baik, logo Persib punya bentuk yang sangat khas. Dan itu bukan kebetulan. Karena sejak lama, identitas Persib memang terhubung dengan Bandung. Bentuk dasar logo Persib mengambil inspirasi kuat dari lambang kota Bandung. Itulah kenapa bentuk perisainya terasa familiar. Karena sejak awal, Persib ingin menunjukkan bahwa mereka adalah representasi kota. Bukan klub yang berdiri jauh dari masyarakat, tetapi klub yang lahir dari Bandung. Dan ketika logo dibuat, pesan itu dimasukkan. Supaya setiap orang yang melihat langsung tahu dari mana asal klub ini. Karena Persib bukan sekadar nama. Persib adalah Bandung. Dan Bandung adalah bagian dari Persib. Itulah kenapa selama bertahun-tahun, meskipun banyak hal berubah, identitas visualnya tetap dipertahankan. Arti gunung dan gelombang yang ada di logo 6. Ada satu bagian logo Persib yang paling sering diperhatikan. Gunung. Dan garis bergelombang. Banyak orang melihatnya. Tetapi tidak semua tahu artinya. Bagian gunung melambangkan wilayah Bandung yang dikenal dekat dengan kawasan pegunungan. Sebuah simbol kekuatan, keteguhan, dan karakter. Lalu di bawahnya, ada garis-garis bergelombang. Ini sering dikaitkan dengan unsur air yang menjadi bagian penting identitas Bandung. Khususnya filosofi sungai dan kehidupan yang berkembang di wilayah kota. Kalau dilihat bersama, gunung dan gelombang membentuk satu pesan. Keseimbangan, kekuatan, dan hubungan dengan tempat asal. Karena Persib sejak awal tidak pernah mencoba menjadi klub tanpa akar. Mereka membawa Bandung ke dalam identitas mereka. Bahkan sampai ke logonya. Warna biru yang akhirnya menjadi simbol 8. Lalu ada satu elemen yang sekarang tidak bisa dipisahkan. Biru. Hari ini, kalau orang melihat warna biru dalam sepak bola Indonesia, banyak yang langsung teringat Persib. Tetapi warna itu tidak menjadi besar dalam satu hari. Ia tumbuh bersama waktu, bersama pertandingan, bersama cerita, dan akhirnya menjadi simbol. Warna yang dipakai, warna yang diwariskan, warna yang dibawa ke tribun. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Logo. Karena logo bukan sekadar gambar. Logo adalah cerita yang terus dipakai dari generasi ke generasi.
Saat logo Persib mulai menjadi lebih dari sekadar lambang 5. Ada banyak klub yang pernah mengganti logo. Ada yang berubah total. Ada yang mengikuti tren. Ada yang kehilangan identitasnya. Tetapi ada juga klub yang memilih jalan berbeda. Menjaga bentuk utama, sambil membiarkan sejarah tetap hidup. Dan Persib termasuk di dalamnya. Karena kalau melihat perjalanan panjangnya, yang menarik bukan seberapa banyak logo berubah, tetapi seberapa kuat identitasnya dipertahankan. Logo Persib dari dulu sampai sekarang memang mengalami penyesuaian, tetapi tidak pernah kehilangan akar. Masih ada bentuk perisai. Masih ada unsur khas Bandung. Masih ada warna yang sudah melekat. Karena sejak awal, logo Persib tidak dibuat untuk terlihat modern sesaat, tetapi untuk bertahan lama. Dan mungkin itu alasan kenapa ketika orang melihat logo itu, mereka langsung tahu, ini Persib, tanpa perlu membaca namanya. Tulisan Persib yang menjadi identitas generasi 6. Kalau diperhatikan, ada satu bagian yang sederhana tetapi sangat penting. Tulisan Persib. Huruf yang selama bertahun-tahun terus dipakai. Dan menariknya, meskipun desain berkembang, nama itu tetap menjadi pusat. Karena identitas visual yang kuat biasanya sederhana. Tidak terlalu rumit, tetapi langsung dikenali. Nama Persib di bagian atas logo seperti menjadi penanda bahwa semua elemen di bawahnya, gunung, gelombang, warna, berkumpul di bawah satu identitas, Persib. Dan semakin lama, tulisan itu tidak lagi dibaca sebagai nama klub, tetapi sebagai simbol. Orang memakai di kaos, di bendera, di tribun, di dinding, di jalan. Karena ketika sebuah logo berhasil, ia berhenti menjadi desain dan mulai menjadi bagian dari budaya. Kenapa logo lama tetap dicintai sampai sekarang? 7. Ada hal menarik dari klub yang punya sejarah panjang. Semakin lama, semakin banyak kenangan yang menempel. Dan itu juga terjadi pada logo Persib. Banyak pendukung lama masih menyukai nuansa logo dari era terdahulu. Bukan karena lebih bagus, tetapi karena ada cerita. Ada musim yang dikenang. Ada pertandingan yang diingat. Ada masa kecil. Ada perjalanan ke stadion. Karena logo pada akhirnya tidak hanya dilihat, tetapi dirasakan. Orang mengingat momen lewat simbol. Dan Persib punya banyak momen. Itulah kenapa, meskipun desain berkembang, hubungan emosional dengan logo lama tetap bertahan. Karena bagi sebagian orang, itu bukan lambang. Itu kenangan. Saat logo tidak lagi menempel di jersey 8. Ada satu fase ketika sebuah logo berhasil melewati fungsi aslinya. Ia tidak lagi hanya dipakai tim, tetapi mulai dipakai orang. Dan Persib masuk ke fase itu. Logo mulai hadir di mana-mana. Bukan hanya di pertandingan, tetapi di kehidupan sehari-hari. Karena orang tidak lagi melihatnya sebagai identitas klub, tetapi identitas diri. Simbol kebanggaan. Simbol kota. Simbol cerita. Dan itu tidak bisa dibangun dalam satu musim. Butuh waktu. Butuh generasi. Butuh perjalanan panjang. Sampai akhirnya, logo Persib tidak lagi sekadar berada di dada pemain,
tetapi hidup di hati banyak orang. Sejarah logo Persib, makna di balik lambang kebanggaan Bandung saat logo Persib tidak lagi hanya milik klub 7. Ada satu tanda ketika sebuah logo berhasil. Bukan ketika desainnya dipuji. Bukan ketika tampil bagus di jersey. Tetapi ketika orang mulai merasa memiliki. Dan itu yang terjadi pada logo Persib. Semakin waktu berjalan, logo Persib mulai keluar dari fungsi awalnya. Tidak lagi hanya dipakai pemain. Tidak lagi hanya muncul di pertandingan. Tetapi mulai hidup di mana-mana. Di kaos. Di jaket. Di stiker. Di bendera. Di kamar. Di kendaraan. Dan perlahan, orang mulai memakai logo itu bukan untuk menunjukkan klub yang mereka tonton, tetapi klub yang mereka rasakan. Karena ada perbedaan besar. Menonton klub adalah kebiasaan, tetapi membawa simbol klub itu identitas. Dan logo Persib mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar desain, tetapi lambang rasa memiliki. Era modern dan logo yang tetap menjaga akar 7. Banyak klub di dunia masuk ke era modern dengan perubahan besar. Logo disederhanakan. Bentuk dibuat minimalis. Detail dikurangi. Ada yang berhasil. Ada juga yang kehilangan jati diri. Tetapi Persib mengambil jalan yang menarik. Mereka berkembang, tetapi tetap menjaga akar. Kalau diperhatikan, elemen utama tetap dipertahankan. Perisai tetap ada. Gunung tetap ada. Garis bergelombang tetap hidup. Warna tetap dikenal. Karena Persib seperti ingin mengatakan satu hal. Zaman boleh berubah. Tetapi identitas tidak boleh hilang. Dan keputusan itu membuat logo Persib terasa berbeda. Karena saat banyak identitas berubah cepat, Persib tetap membawa sejarahnya. Itulah kenapa ketika orang melihat logo hari ini, mereka masih bisa melihat jejak masa lalu. Kenapa logo Persib sangat mudah dikenali 6? Kalau bicara logo sepak bola, ada satu hal yang sulit dibuat. Mudah dikenali. Karena logo yang kuat biasanya punya ciri. Dan Persib punya itu. Bentuknya sederhana. Tetapi khas. Warnanya kuat. Tetapi tidak berlebihan. Simbolnya jelas. Tetapi tetap punya makna. Dan itu membuat logo Persib bertahan sangat lama. Banyak orang bahkan bisa mengenalinya dari jauh. Tidak perlu membaca tulisan. Tidak perlu melihat detail. Karena identitas visual yang kuat memang seperti itu. Langsung terasa. Dan semakin lama, logo Persib tidak hanya mewakili klub, tetapi mewakili cerita. Cerita pertandingan. Cerita tribun. Cerita generasi. Cerita Bandung. Saat logo menjadi warisan generasi 7. Ada sesuatu yang menarik dari simbol. Kalau bertahan cukup lama, ia berubah menjadi warisan. Dan logo Persib mulai masuk ke fase itu. Ada orang yang pertama kali melihat logo itu dari ayahnya. Ada yang mengenalnya dari stadion. Ada yang mengenalnya dari cerita. Lalu mereka tumbuh. Dan suatu hari, mereka memperkenalkannya lagi ke generasi berikutnya. Karena pada akhirnya, logo bukan soal gambar, tetapi soal apa yang disimpan di balik gambar itu. Kenangan, perasaan, dan rasa memiliki. Itulah yang membuat lambang Persib tetap kuat.
Karena selama masih ada orang yang membawa ceritanya, logo itu tidak akan pernah tua. Di part 4 nanti, kita masuk ke bagian terakhir. Tentang bagaimana logo Persib menjadi simbol kebanggaan Bandung dan kenapa lambang ini tetap bertahan sampai sekarang. Saat logo Persib menjadi simbol yang melebihi sepak bola 4, ada satu titik yang tidak semua klub bisa capai. Titik ketika logo berhenti menjadi identitas tim dan mulai menjadi identitas orang-orang yang mendukungnya. Dan Persib sampai ke titik itu karena hari ini, logo Persib tidak hanya hidup di stadion. Ia hidup di luar pertandingan. Di jalan. Di rumah. Di kaos. Di spanduk. Di cerita sehari-hari. Yang menarik, orang tidak memakai logo itu hanya karena sedang ada pertandingan. Mereka memakainya karena bangga. Karena di balik lambang itu, ada rasa memiliki. Ada sejarah. Ada kenangan. Ada hubungan yang dibangun sangat lama. Dan ketika sebuah logo berhasil menyimpan semua itu, ia berubah menjadi simbol. Simbol yang tidak mudah diganti. Karena identitas yang dibangun puluhan tahun tidak lahir dari desain, tetapi dari perjalanan. Kenapa logo Persib tetap bertahan sampai sekarang? 5. Banyak klub berubah. Banyak identitas diperbarui. Banyak simbol dibuat ulang. Tetapi ada alasan kenapa logo Persib tetap terasa dekat. Karena ia tidak mencoba melupakan masa lalu. Ia berkembang, tetapi tidak meninggalkan asalnya. Perisai masih dipertahankan. Nuansa kota masih terasa. Warna tetap kuat. Dan filosofi tetap hidup. Karena Persib seperti memahami satu hal. Orang tidak jatuh cinta hanya pada desain, tetapi pada cerita. Dan selama cerita itu tetap ada, logo akan tetap punya arti. Itulah kenapa meskipun generasi berubah, logo Persib tetap terasa familiar. Tetap terasa seperti rumah. Karena identitas sejati bukan tentang terlihat baru, tetapi tetap dikenali. Dari lambang menjadi warisan 4. Ada orang yang pertama kali mengenal Persib dari pertandingan. Ada yang dari keluarga. Ada yang dari tribun. Tetapi sangat banyak yang pertama kali mengenal Persib dari logonya. Melihat lambang itu. Melihat warna birunya. Lalu perlahan mulai mengenal ceritanya. Dan tanpa sadar, logo itu ikut tumbuh bersama mereka. Karena simbol punya kekuatan. Ia bisa membawa kenangan. Membawa emosi. Membawa identitas. Dan ketika sudah bertahan sangat lama, ia berubah menjadi warisan. Warisan yang terus diteruskan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan selama masih ada yang membawa cerita itu, logo Persib akan terus hidup. Penutup 5. Kalau hari ini orang melihat logo Persib, mungkin yang terlihat hanya gambar, perisai, warna, tulisan. Tetapi bagi banyak orang, itu lebih dari itu. Di dalamnya ada kota, ada sejarah, ada perjalanan, ada cerita panjang yang dibangun selama puluhan tahun. Karena logo Persib bukan sekadar identitas visual. Ia adalah pengingat tentang dari mana semuanya dimulai. Tentang bagaimana sebuah klub tumbuh. Dan bagaimana jutaan orang akhirnya merasa menjadi bagian dari cerita yang sama. Mungkin desain akan terus berkembang. Zaman akan terus berubah.
Tetapi selama warna biru masih hidup, dan selama cerita itu masih diteruskan, logo Persib akan tetap punya tempat. Bukan hanya di dada pemain, tetapi di hati banyak orang.